Di sebuah kota kecil yang tenang di Italia, suasana kesehariannya berjalan tanpa hiruk-pikuk seperti kota-kota besar. Bangunan-bangunan tua dengan arsitektur klasik berdiri kokoh di sepanjang jalan, menjadi saksi sejarah panjang yang pernah dilewati kota ini. Di tengah-tengahnya, berdiri sebuah biara kuno yang megah, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang seolah menjadi pelindungnya dari kebisingan dunia luar. Biara ini bukan sekadar bangunan biasa. Selama ratusan tahun, ia menjadi pusat spiritualitas, tempat di mana doa-doa dinaikkan, pengajaran disampaikan, dan jiwa-jiwa mencari ketenangan. Namun, siapa sangka, di balik dinding-dindingnya yang tebal dan kokoh, tersembunyi sebuah rahasia yang selama ini tak tersentuh oleh waktu. Rahasia itu terletak di ruang arsip, sebuah tempat yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang terpilih. Arsip itu menyimpan dokumen-dokumen kuno, catatan sejarah, dan kitab-kitab yang ditulis oleh tangan-tangan pendeta zaman dulu. Di sana, terkubur di antara tumpukan naskah yang sudah berusia berabad-abad, terletak sebuah naskah Injil kuno yang akhirnya menjadi saksi perubahan besar dalam kehidupan banyak orang. Naskah ini bukan naskah biasa, kertasnya terbuat dari perkamen yang mulai rapuh, dan tulisan-tulisannya menggunakan bahasa kuno yang sudah jarang dipahami oleh orang-orang zaman sekarang. Namun, bagi mereka yang mendalaminya, naskah itu menyimpan pesan-pesan yang begitu mendalam, pesan-pesan yang berbeda dari apa yang selama ini mereka pelajari. Biara itu sendiri adalah tempat berkumpulnya para pendeta yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk melayani agama. Para pendeta di tempat ini dikenal karena ketekunan dan kedalaman ilmu mereka. Hari-hari mereka diisi dengan doa, pengajaran, dan refleksi, berusaha menemukan makna sejati dari kehidupan dan ajaran yang mereka yakini. Mereka adalah simbol dedikasi, orang-orang yang telah mengorbankan kenyamanan duniawi demi pencarian kebenaran yang abadi. Namun, di antara mereka, ada yang merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak sepenuhnya terjawab dalam kehidupan spiritual mereka. Perasaan ini semakin kuat ketika mereka mulai mempelajari naskah Injil kuno yang ditemukan di biara tersebut. Pesan-pesan dalam naskah itu terasa berbeda, seolah-olah membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang keesaan Tuhan. Di kota kecil ini, perubahan besar itu mulai terjadi. Perlahan namun pasti, para pendeta yang mempelajari naskah tersebut merasakan dorongan untuk mencari lebih jauh, menggali lebih dalam, dan memahami pesan-pesan yang tertulis di dalamnya. Pesan-pesan yang, bagi mereka, terasa begitu selaras dengan ajaran Islam tentang tauhid, tentang keesaan Tuhan yang tidak terbagi. Hari ini, kita akan menggali lebih jauh tentang kisah menakjubkan yang terjadi di balik tembok-tembok suci biara itu, kisah tentang pencarian kebenaran, tentang keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman, dan tentang ribuan pendeta yang akhirnya menemukan cahaya Islam melalui naskah Injil kuno ini, sebuah kisah yang membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, tidak peduli seberapa lama ia tersembunyi atau seberapa dalam ia terkubur. Biara ini berdiri megah sejak abad ke-15, menjadi pusat studi teologi yang disegani di kawasan itu. Dengan arsitektur khas era Renaissance, bangunan ini memancarkan aura keagungan dan kesucian. Para pendeta yang datang ke sini adalah mereka yang berkomitmen mendalami ajaran agama dengan sepenuh hati, menjaga warisan spiritual, dan melestarikan dokumen-dokumen penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah keagamaan mereka. Di dalam biara ini, ada sebuah ruang arsip yang jarang tersentuh. Tempat ini adalah gudang dari beragam manuskrip kuno, catatan-catatan sejarah, dan dokumen-dokumen yang telah dilestarikan selama berabad-abad. Ruangan itu dipenuhi rak-rak tinggi yang penuh dengan buku-buku tua yang berbau khas, menyimpan jejak masa lalu yang menunggu untuk ditemukan kembali. Suatu hari, Father Giovanni, seorang pendeta senior yang dihormati oleh banyak orang, memutuskan untuk menghabiskan waktunya di ruang arsip. Giovanni adalah sosok yang cerdas, bijaksana, dan dikenal memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia sering merasa bahwa ajaran yang ia dalami selama ini memiliki banyak lapisan yang belum terkuak. Rasa haus akan kebenaran mendorongnya untuk terus mencari. Hingga hari itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat menyusuri rak-rak tua yang hampir ditelan oleh waktu, pandangannya tertuju pada sebuah gulungan naskah yang tersembunyi di sudut rak, tertutup debu tebal. Dengan hati-hati, Giovanni mengambilnya dan membersihkan debu yang menyelimutinya. Naskah itu berbeda dari yang lain, terbuat dari perkamen yang telah rapuh. Dengan tinta hitam yang mulai memudar, naskah ini tampak sangat tua, mungkin berasal dari masa-masa awal kekristenan. Ketika Giovanni membuka gulungan itu, ia membaca baris demi baris dengan penuh perhatian. Di dalamnya terdapat kata-kata yang begitu berbeda dari apa yang biasa ia pelajari. Salah satu frasa yang mencuri perhatiannya adalah,
Tuhan itu esa, dan tiada sekutu baginya. Giovanni terdiam. Ia merasakan sesuatu yang menggugah di hatinya, sesuatu yang selama ini belum pernah ia temukan dalam teks-teks lain. Naskah itu tidak hanya memuat ajaran-ajaran yang mirip dengan konsep tauhid dalam Islam, tetapi juga mencerminkan kesederhanaan dan kemurnian dalam menyembah Tuhan. Giovanni merasa seolah-olah pesan ini melampaui batasan waktu dan keyakinan, membawa dirinya pada pemahaman baru yang selama ini terasa jauh. Selama bertahun-tahun, Giovanni sering merasa ada kekosongan dalam ajaran yang ia anut. Ia mencintai imannya, tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang, sebuah bagian penting dari kebenaran yang belum ia temukan. Kini, naskah tua itu seolah memberikan jawaban yang selama ini ia cari. Dengan penuh rasa penasaran, Giovanni memutuskan untuk mempelajari naskah itu lebih dalam. Setiap kali ia membacanya, ia menemukan pesan-pesan yang begitu mendalam, pesan yang menggambarkan Tuhan sebagai satu-satunya yang patut disembah, tanpa perantara, tanpa sekutu. Naskah itu menjadi pintu menuju perjalanan baru bagi Giovanni. Ia mulai menggali lebih dalam, mencari tahu lebih banyak tentang ajaran Islam, yang selama ini hanya ia dengar dari jauh. Apa yang ia temukan mengguncang keyakinannya, membuka pintu-pintu pemahaman baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan perjalanan itu, tanpa ia sadari, akan membawa dampak besar tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada banyak orang di sekitarnya. Giovanni merasa bahwa naskah kuno yang ia temukan hanyalah awal dari sebuah perjalanan besar. Setelah membaca dan merenungkannya, ia merasakan dorongan untuk melangkah lebih jauh. Ia ingin memahami lebih dalam tentang apa yang ia baca dan mencari titik-titik keterhubungan antara ajaran yang ia pelajari seumur hidupnya dengan pesan-pesan dalam naskah tersebut. Dengan rasa ingin tahu yang semakin kuat, Giovanni memutuskan untuk membandingkan isi naskah itu dengan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Ia memperoleh salinan Al-Quran dari seorang kenalan yang pernah bekerja di luar negeri, dan dengan hati-hati mulai membaca. Ketika ia membuka halaman surah Al-Ikhlas dan membaca ayat yang berbunyi, "Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa," Giovanni merasa seolah-olah ayat itu langsung berbicara kepadanya. Kata-kata itu, meski sederhana, mengandung kedalaman yang luar biasa. Giovanni duduk terdiam, merenungkan maknanya. Ayat itu begitu tegas dan langsung, memberikan definisi Tuhan yang sangat jelas dan murni. Ia merasa seperti menemukan jawaban atas kebingungan yang selama ini ia rasakan dalam kehidupannya. Pesan tauhid ini tampak begitu universal, melampaui batas-batas agama dan budaya. Namun, Giovanni tidak puas hanya dengan pembacaan sepintas. Ia mulai membandingkan isi naskah kuno itu dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang lain. Ia menemukan kesamaan yang mencolok, terutama dalam ajaran moral, keadilan, dan cinta kasih. Bahkan, ia menyadari bahwa banyak pengajaran Yesus dalam naskah itu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Merasa semakin terpanggil untuk membagikan temuannya, Giovanni mulai berdiskusi dengan pendeta-pendeta lain di biara. Ia menunjukkan naskah itu kepada mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Apakah kita pernah bertanya apakah ada kemungkinan ajaran ini memiliki akar yang sama? Mengapa pesan tentang keesaan Tuhan ini terasa begitu kuat dan menginspirasi? Tanyanya. Awalnya, diskusi-diskusi ini diwarnai skeptisisme. Beberapa pendeta ragu dan mencoba membantah dengan argumen teologis mereka. Namun, semakin mereka membaca naskah itu dan semakin mereka membandingkannya dengan Al-Quran, mereka tidak bisa mengabaikan kesamaan yang mencolok. Ajaran-ajaran tentang keadilan, kasih sayang, dan pengabdian kepada Tuhan yang esa ternyata tidak hanya terpahat dalam naskah kuno itu, tetapi juga selaras dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Diskusi-diskusi itu membawa perubahan besar. Para pendeta yang awalnya skeptis mulai membuka hati mereka. Mereka tidak hanya terpesona oleh pesan-pesan dalam naskah itu, tetapi juga oleh ketulusan Giovanni dalam pencariannya akan kebenaran. Dalam waktu singkat, biara itu menjadi tempat diskusi intens tentang tauhid, Al-Quran, dan persamaan antara ajaran Yesus dengan Islam. Langkah Giovanni telah mengubah atmosfer di biara. Apa yang awalnya hanya merupakan pencarian pribadi kini menjadi gerakan yang melibatkan banyak pendeta. Mereka mulai mempertanyakan keyakinan lama mereka, menggali lebih dalam tentang sejarah dan ajaran agama mereka sendiri, dan membuka pintu menuju pemahaman baru. Perjalanan ini tidak hanya mengubah Giovanni, tetapi juga komunitas yang ia tinggali, memulai sebuah perubahan besar yang tak seorang pun bisa prediksi. Giovanni terus melanjutkan pencariannya, tetapi kini ia tidak sendirian. Para pendeta lainnya mulai bergabung dengannya, membentuk sebuah lingkaran pencari kebenaran yang secara perlahan namun pasti mengguncang fondasi keyakinan lama mereka. Giovanni merasa bahwa perjalanan ini tidak bisa ia tempuh sendirian.
Dengan hati yang terbuka dan rasa tanggung jawab yang besar, ia memutuskan untuk mengumpulkan para pendeta di biara. Pertemuan itu berlangsung di ruang pertemuan biara yang sederhana, dengan dinding-dinding yang dipenuhi lukisan-lukisan Yesus dan para santo. Giovanni memulai dengan menunjukkan naskah kuno yang ia temukan dan berbagi temuan-temuannya. "Saudara-saudaraku," ujar Giovanni, "naskah ini mengungkapkan pesan yang begitu dalam tentang Tuhan yang Esa. Aku merasa kita perlu mempelajarinya lebih jauh, membandingkannya dengan apa yang kita ketahui, dan membuka hati kita untuk mencari kebenaran sejati." Para pendeta mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada rasa penasaran di mata mereka, tetapi juga sedikit skeptisisme. Giovanni lalu memimpin diskusi itu dengan menunjukkan kesamaan-kesamaan antara naskah kuno tersebut dan Al-Quran, sebuah kitab suci yang sebelumnya hampir tidak mereka kenal. Ia membacakan ayat-ayat yang menurutnya sangat relevan, termasuk firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 27. "Dan kami jadikan di dalam hati orang-orang yang mengikutinya, Yesus, rasa santun dan kasih sayang." Saat ayat itu dibacakan, suasana ruang pertemuan menjadi hening. Kata-kata itu terasa begitu dekat dengan kepribadian Yesus yang mereka kenal, seorang nabi yang penuh kasih sayang, santun, dan membawa pesan cinta kepada umat manusia. Namun, ayat itu juga menyajikan perspektif baru, bahwa Yesus adalah bagian dari rangkaian para nabi yang membawa pesan tauhid, menyembah Tuhan yang Esa. Salah satu pendeta, Father Antonio, mengangkat tangan. "Giovanni," tanyanya, "ayat ini begitu indah, tetapi bagaimana kita bisa memastikannya tidak bertentangan dengan apa yang telah kita pelajari selama ini? Apakah mungkin Yesus yang kita kenal sebenarnya memiliki peran yang berbeda dalam Islam?" Giovanni menjawab dengan tenang, "Itulah yang aku coba pahami, Antonio. Islam tidak menolak Yesus. Sebaliknya, Islam mengangkatnya sebagai seorang nabi yang mulia, yang membawa pesan Tuhan yang sama seperti para nabi sebelumnya. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, melainkan hambanya yang taat." Diskusi pun semakin mendalam. Giovanni menunjukkan bagaimana pesan dalam naskah itu tidak hanya berbicara tentang keesaan Tuhan tetapi juga mencerminkan ajaran moral yang sangat mirip dengan prinsip-prinsip Islam, keadilan, kasih sayang, dan pengabdian kepada Tuhan. Para pendeta mulai membuka pikiran mereka. Mereka lalu membaca ayat-ayat lain dari Al-Quran yang membahas Yesus, seperti surah Maryam ayat 30, di mana Yesus berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Ayat ini memberikan perspektif baru kepada para pendeta. Mereka mulai melihat bahwa Islam menghormati Yesus, tetapi dalam konteks yang berbeda dari yang selama ini mereka pahami. Diskusi yang awalnya diwarnai skeptisisme perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. Para pendeta mulai mempelajari naskah itu lebih dalam, mencocokkannya dengan ajaran yang telah mereka pelajari, dan mencoba memahami pesan-pesan dalam Al-Quran. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Perdebatan sengit tak terhindarkan. Ada pendeta yang merasa bahwa membahas Al-Quran di biara adalah hal yang tidak pantas. Ada juga yang berpendapat bahwa menerima perspektif baru ini akan mengkhianati iman mereka. Giovanni, dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku, mencari kebenaran tidak pernah mudah. Tetapi bukankah Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mencari kebenaran? Apapun risikonya, kita tidak mengkhianati iman kita dengan mencari pemahaman yang lebih luas. Sebaliknya, kita mungkin menemukan kebenaran yang lebih besar." Satu persatu, hati para pendeta mulai luluh. Mereka melihat bahwa Islam tidak bertentangan dengan ajaran Yesus yang sejati. Malah, Islam memberikan perspektif yang menyempurnakan ajaran itu, menjelaskan bahwa semua nabi membawa pesan yang sama, menyembah Tuhan yang Esa dan hidup dalam kasih sayang serta keadilan. Proses ini memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Namun, diskusi-diskusi itu membawa perubahan besar. Para pendeta yang awalnya ragu kini mulai membaca Al-Quran secara pribadi. Mereka menemukan kedamaian dan kejelasan dalam pesan-pesan tauhid yang diajarkan oleh Islam. Diskusi panjang ini bukan hanya tentang mencari kesamaan antara dua agama, tetapi juga tentang membuka hati dan pikiran untuk memahami kebenaran yang lebih besar. Dan di dalam perjalanan ini, para pendeta mulai melihat Islam bukan sebagai agama asing, tetapi sebagai kelanjutan dari pesan Yesus yang mereka cintai. Keputusan besar itu tidak datang dengan mudah. Giovanni dan rekan-rekannya telah menjalani perjalanan panjang, penuh dengan pencarian, diskusi, dan doa. Namun, setelah mendalami ajaran Islam dan membandingkannya dengan pesan-pesan yang mereka pelajari dari naskah kuno, mereka menemukan bahwa Islam adalah jawaban atas kebingungan spiritual mereka.
Dengan hati yang mantap, Giovanni mengumumkan keputusannya kepada para pendeta lain dalam sebuah pertemuan di biara. "Saudara-saudaraku," ujarnya dengan suara yang tegas namun penuh kelembutan, "aku telah menemukan kedamaian dalam Islam. Setelah bertahun-tahun mencari kebenaran, aku yakin bahwa inilah jalan yang benar. Aku tahu keputusan ini tidak mudah untuk diterima. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang telah aku temukan." Ruang pertemuan hening, beberapa pendeta tampak terkejut, sementara yang lain tergerak oleh keberanian Giovanni. Salah satu pendeta, Father Marco, yang selama ini menjadi sahabat dekat Giovanni, bangkit dari tempat duduknya. "Giovanni," katanya, "aku telah melihat perubahan dalam dirimu. Keteguhan hatimu menginspirasiku. Aku ingin ikut mengambil langkah ini bersamamu." Keputusan Giovanni menjadi titik balik besar. Bersama Father Marco dan beberapa pendeta lainnya, mereka mengucapkan syahadat, deklarasi iman dalam Islam, di sebuah masjid terdekat yang dengan rendah hati menerima mereka. Proses ini dipimpin oleh seorang imam setempat, yang menyambut mereka dengan tangan terbuka. Momen itu menjadi awal dari sebuah gelombang perubahan yang tak terduga. Keputusan Giovanni dan teman-temannya untuk memeluk Islam mengguncang komunitas mereka. Banyak yang menentang, menganggap mereka telah mengkhianati iman yang selama ini mereka peluk. Namun, ada pula yang terinspirasi dan mulai membuka hati untuk mempelajari lebih jauh. Berita tentang Giovanni menyebar dengan cepat, tidak hanya di kota kecil tempatnya tinggal, tetapi juga ke seluruh Italia. Media lokal dan internasional mulai meliput kisahnya. Di tengah sorotan tersebut, Giovanni tetap tenang. Ia menggunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang kedamaian dan keindahan Islam. "Islam bukanlah ancaman," kata Giovanni dalam sebuah wawancara. "Islam adalah kelanjutan dari pesan yang dibawa oleh para nabi, termasuk Yesus yang kita hormati. Islam mengajarkan cinta, keadilan, dan pengabdian kepada Tuhan Yang Esa." Perkataannya menggugah hati banyak orang, terutama di kalangan pendeta lain. Ribuan pendeta di Italia mulai penasaran dengan ajaran Islam. Mereka mendalami Al-Quran, membandingkannya dengan kitab suci mereka, dan menemukan bahwa banyak ajaran Yesus selaras dengan ajaran Islam. Fenomena ini menciptakan gelombang besar. Banyak pendeta yang sebelumnya skeptis mulai melihat Islam dengan pandangan yang berbeda. Tidak sedikit dari mereka yang mengikuti jejak Giovanni dan memutuskan untuk memeluk Islam. Apa yang dimulai dari sebuah naskah kuno di ruang arsip biara kini berubah menjadi pergerakan spiritual yang mengguncang Italia. Ribuan pendeta menemukan kedamaian dan kebenaran dalam Islam. Berita ini menyebar ke seluruh dunia, memicu diskusi dan inspirasi bagi banyak orang di berbagai negara. Keputusan Giovanni bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ia menjadi simbol keberanian untuk mencari kebenaran dan mengikuti hati, meskipun harus menghadapi tantangan besar. Kini, Giovanni tidak hanya seorang mantan pendeta, tetapi juga seorang muslim yang berdedikasi untuk menyebarkan pesan damai dan cinta kepada sesama manusia. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi komunitas kecil di Italia, tetapi juga menginspirasi gelombang solidaritas dan pencarian kebenaran di seluruh dunia. Giovanni dan teman-temannya telah menunjukkan bahwa kebenaran selalu layak diperjuangkan, apapun risikonya. Giovanni berdiri di depan para jemaah yang baru saja menyaksikan syahadatnya. Wajahnya tenang, namun sorot matanya penuh keyakinan. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Perjalanan ini mengajarkan kepada saya satu hal penting. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Selama ini, saya hidup dalam kebingungan spiritual, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui hati saya. Namun, Islam datang seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Islam memberikan jawaban yang selama ini saya cari," ucapnya dengan suara mantap. Jemaah yang hadir mendengarkan dengan penuh perhatian. Giovanni melanjutkan, "Islam bukan hanya agama bagi saya. Islam adalah cara hidup yang sempurna, yang mengajarkan saya tentang kedamaian, kasih sayang, dan hubungan yang tulus dengan Sang Pencipta. Ini adalah perjalanan spiritual yang tidak hanya mengubah keyakinan saya, tetapi juga cara saya melihat dunia." Pernyataan Giovanni menggugah banyak hati, termasuk mereka yang selama ini ragu-ragu untuk mengambil langkah yang sama. Sebagai mantan pendeta, kata-katanya memiliki bobot yang besar, memberikan kepercayaan kepada mereka yang masih berada dalam persimpangan. Giovanni tidak berhenti di situ. Ia mulai berbagi kisah perjalanannya kepada orang-orang di sekitar. Ia menghadiri diskusi, berbicara dalam seminar, dan bahkan menulis buku kecil tentang transformasinya. Buku itu ia beri judul, "Cahaya di Balik Tembok, Perjalananku Menuju Islam." Dalam salah satu wawancaranya, Giovanni berkata, "Saya tahu keputusan ini tidak mudah diterima oleh semua orang. Saya menghadapi penolakan, pertanyaan,
bahkan kritik dari teman-teman lama dan keluarga. Tetapi saya yakin, kebenaran selalu layak diperjuangkan. Perjalanan ini membuat saya menyadari bahwa hanya dengan hati yang terbuka, kita bisa menerima kebenaran, walaupun itu bertentangan dengan keyakinan kita sebelumnya. Kisah Giovanni menjadi bukti nyata bahwa pencarian spiritual adalah bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada perjalanan yang mudah, namun setiap langkah menuju kebenaran membawa ketenangan jiwa yang tak ternilai harganya. Giovanni tidak hanya menemukan kedamaian dalam Islam, tetapi juga tujuan baru dalam hidupnya, menginspirasi orang lain untuk mencari kebenaran dengan keberanian. Pesan terakhir Giovanni dalam salah satu ceramahnya begitu menyentuh. Kebenaran itu seperti cahaya. Meskipun terkadang tersembunyi oleh bayangan, ia akan selalu menemukan jalannya. Buka hati kalian, buka pikiran kalian, dan biarkan cahaya itu masuk. Tidak ada yang lebih indah daripada hidup dengan keyakinan yang teguh dan hubungan yang tulus dengan Sang Pencipta. Kisah Giovanni adalah pengingat bagi kita semua bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan yang berharga. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk terus mencari, merenung, dan mendalami kehidupan dengan hati yang terbuka. Karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ribuan pendeta menemukan jalan menuju Islam. Ini bukan hanya kisah tentang perubahan keyakinan, tetapi juga perjalanan panjang mencari kebenaran. Semoga kisah ini menjadi cahaya yang menerangi jalan kita, mengingatkan bahwa setiap pencarian yang tulus akan selalu menemukan jawabannya, dan bahwa kedamaian sejati ada dalam mengikuti kebenaran.